Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Puspitasari, NIM 19110025 dari Prodi S1 Farmasi semester 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat, menjamin kualitas, identitas, dan kemurniannya. Kualitas sediaan farmasi. 1. Mengandung masing-masing bahan aktif yang tertera pada etiket dalam batas spesifikasi yang ditetapkan secara resmi. 2. Mengandung jumlah bahan aktif yang sama antara satuan dosis dengan satuan dosis lainnya. 3. Bebas dari zat asing, terjaga potensinya dan penampilannya sampai saat digunakan oleh pasien. 4. Saat digunakan akan melepaskan bahan aktif untuk mencapai ketersediaan sampai hayati. Jenis-jenis stabilitas menurut Farmakope edisi 4. Yang pertama, stabilitas kimia. Setiap zat aktif mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan spesifikasi. 2. Stabilitas fisika. Mempertahankan sifat fisika awal termasuk penampilan, kesesuaian, keragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. 3. Stabilitas mikrobiologi. Sterilisasi dan resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. Stabilitas terapi. Efek terapi tidak berubah selama usia guna sediaan. Stabilitas farmaseutika. Bermakna luas. Interpretasi paling umum adalah stabilitas kimia suatu senyawa obat di dalam suatu sediaan. Kinerja suatu obat bila diberikan sebagai satu tablet, kapsul, sirup, atau injeksi tidak hanya ditentukan oleh isi atau konteks dari sediaan tersebut, bahan aktifnya, tetapi juga oleh sifat farmaseutikanya, disolusi, disintegrasi, kekerasannya, dan lain-lain. Karena itu, semua aspek tersebut harus menjadi bagian dalam program uji stabilitas. Bagian yang terlibat dalam monitoring stabilitas dalam suatu industri. Yang pertama, stabilitas plegdinik. Kompatibilitas, stabilitas dalam makanan dan bentuk-bentuk lain untuk toksikologi. Yang kedua, stabilitas eksperimental, stabilitas dari batch pertama yang dikembangkan. Yang ketiga, stabilitas post-eksperimental, uji klinis dari batch pertama skala pilot yang menjadi dasar dalam mengajukan NDA untuk menetapkan masa daluarsa sementara. Yang keempat, stabilitas batch produksi, pemantauan rutin. Yang kelima, stabilitas pilot, menyangkut stabilitas karena perubahan formula atau proses formulasi produk yang sudah ada. Usia guna, shelf life. Diperoleh data yang berasal dari data penyimpanan pada suhu kamar yang sangat ditentukan oleh fluktuasi suhu, kelembapan, dan pencahayaan sepanjang tahun. Data dari uji dipercepat hanya digunakan untuk 1. Memperoleh usia guna sementara. 2. Memperoleh informasi bila sediaan mengalami kondisi stres seperti karena pengaruh suhu dan kelembapan selama transformasi. Uji stabilitas adalah bagian yang harus dilakukan dalam pengembangan produk. Karena tanpa data stabilitas akan dihasilkan sediaan yang tidak dapat diramalkan stabilitasnya selama usia guna. Uji dipercepat atau stress testing. Suatu uji yang didesain untuk mempercepat penguraian kimia atau fisika suatu bahan obat atau produk obat
dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang berlebihan. Tujuannya untuk menentukan parameter kinetika untuk memperkirakan waktu daluarsa tentatif. Expiration date, tanggal daluarsa, waktu yang tertera pada label kemasan suatu produk obat yang menunjukkan waktu di mana obat masih bertahan dalam batas spesifikasinya. Jika memuat tanda dalam bulan dan tahun, berarti produk tersebut diharapkan masih dalam batas spesifikasinya sampai hari terakhir bulan tersebut. Proses penguraian yang menurunkan stabilitas obat dalam suatu formulasi berlangsung dengan laju tertentu. 2. Laju degradasi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, suhu, pH, dan katalisator. Proses penguraian obat. Yang pertama, oksidasi. Proses oksidasi dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme secara autooksidasi, reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. 2. Hidrolisis. Sulfolisis adalah obat dapat terurai karena bereaksi dengan pelarut yang digunakan adalah air, maka disebut hidrolisis. Hidrolisis merupakan mekanisme penguraian yang paling umum terjadi pada produk farmasi yang mengandung air. Yang ketiga, isomerisasi. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu obat menjadi isomer optiknya. Hal ini dapat menjadi obat non-aktif karena secara biologis akan terjadi perumusan aktivitasnya. Yang keempat, fotolisis. Proses penguraian obat terjadi bila sediaan obat terkena paparan radiasi elektromagnetik dan disebabkan oleh energi yang diserap dari sumber radiasi. Ada dua mekanisme utama penguraian secara fotolisis. Yang pertama, penguraian fotokimia primer. Yang kedua, reaksi fotokimia sekunder. Yang kelima, polimerisasi. Pada proses ini terjadi penggabungan dua atau lebih molekul obat menjadi molekul kompleks yang dapat diikuti dengan penurunan aktivitas biologis. Nah, kesimpulan dari materi tersebut adalah kestabilan adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin kualitas, identitas, dan kemurniannya. Jenis-jenis stabilitas obat menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Yang pertama, stabilitas kimia. Yang kedua, stabilitas fisika. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Yang keempat, stabilitas terapi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.